Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film jadul yang berjudul Ten Brothers yang rilis di tahun 1995. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal cerita film jadul dari Cina ini, kita akan diperlihatkan pada sebuah acara ulang tahun yang diadakan oleh salah satu keluarga kaya raya di sana. Akan tetapi, saat diberi segelas minuman, orang tua itu sempat curiga dengan minuman tersebut, yang dimana ia meyakini bahwa air dari segelas minuman tadi telah diberi racun sebelumnya. Dan demi mengungkap prasangka buruk itu, si kakek lalu coba membuktikan sendiri. 这茶里有毒，你喝啊！ Di sisi lain, ada seorang lelaki yang sedang asik berjudi bersama para teman di tengah-tengah acara ulang tahun ayahnya. Tak lama, datang sang istri memarahi dia akibat terlalu sering melakukan perjudian selama ini. Sepasang suami istri itu bernama H beserta Nyonya H. Setelah berjudi, ia memberikan sebuah hadiah ke ayahnya berupa jam yang cukup gede. Namun si ayah kurang suka dengan hadiah tersebut. 我来陪你赌。你怎么现在才回来啊？先锋少奶奶挑了这个钟来送给你。 Besoknya, H kembali mabuk-mabukan, dan itu tentu saja membuat istrinya murka. Tak tega melihat sang istri marah melulu, ia pun berjanji untuk tidak berjudi dan mabuk lagi. Habis itu, tak memiliki bahan makanan untuk disantap malam ini, mereka lalu memutuskan untuk memotong kerbau peliharaan. Akan tetapi, saat hendak memotong, mereka dibuat terkejut, karena ternyata kerbau tersebut bisa berbicara seperti manusia. 不会让你失望的。我陈大侠现在远点儿，帅哥！你会说话，你没搞错。会不会？以后我都听你的。现在连买菜的钱都……老爷子，哎呦，爸爸，哎呦，不要怪我。 Melihat kenyataan ini, yang sangat terlihat seperti mimpi, membuat mereka berdua terkejut setengah dead. Di situ si kerbau kemudian menjelaskan bagaimana dia bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Yang dimana ia sebelumnya telah memakan rumput yang ada di lahan ajaib depan rumah mereka. Penasaran dengan perkataan si kerbau tadi, tanpa basa-basi mereka pun langsung mencoba sendiri. 儿子，我只不过是吃了隔壁烂田里的草。儿子，我只不过是吃了隔壁烂田里的草。啊，没有，我试试看可。哎，老婆啊，不如我们种点东西，看。 Lihatlah betapa excitednya mereka berdua ketika sedang menanam setiap benih buah-buahan di malam itu juga. Dan benar saja, karena besok paginya semua benih-benih tersebut seketika berbuah dan memiliki ukuran yang tak biasa, alias gede banget, ya guys ya. Intinya, apa saja yang ditanam di lahan ajaib, pastinya akan tumbuh dan berukuran besar banget. Menyadari bahwa mereka memiliki lahan super ajaib, sepasang suami istri itu pun coba memanfaatkan. 哇塞，老婆，你鞋子变这么大！顶了！你看这番茄啊，还有这白菜。 Selanjutnya mereka menjual semua hasil bumi dari lahan ajaib ke para warga sekitar situ dengan harga yang sangat terjangkau. Namun di sisi lain, pihak kepolisian mulai penasaran setelah melihat langsung hasil bumi yang mereka jual. Alhasil, pemimpin di sana lalu memerintahkan anggotanya untuk segera membawa salah satu dari hasil bumi tersebut guna dicek secara langsung di hadapan dia. Betapa takjubnya si pemimpin
ketika menyadari bahwa hasil bumi itu adalah nyata. 凭我的经验，让价值高，尤其对保养皮肤更有帮助。下一定有宝物。 Beberapa hari kemudian, ada 2 orang aneh yang sedang berjalan-jalan di lahan ajaib mereka. Di situ orang aneh tersebut berencana untuk membuktikan sendiri akan keajaibannya. Tak lama berada di sana, H beserta sang istri langsung memergoki aksi konyol mereka. Di waktu yang sama, Nyonya H menemukan sebuah gelang, namun H sama sekali tak peduli dan membuangnya. Akan tetapi, ternyata gelang itu seketika tumbuh sesuai dengan harapan H sebelumnya, yaitu menginginkan pohon duit. 我这太笨了，我们应该种田。哎，老婆，好好好。 Saat sedang asik berbicara tentang kemampuan gelang yang begitu luar biasa, tiba-tiba 2 orang aneh tadi muncul di tengah-tengah mereka dan mencuri gelang tersebut dari tangan H. Ketika hendak kabur, di luar ternyata telah ada pemimpin beserta para anggota. Tak ingin hasil curiannya diambil cuma-cuma, salah satu orang aneh itu pun coba melakukan sedikit trik tipuan dengan cara memberi gelang palsu miliknya sendiri. 保住我！我3届其实一点都不傻，老弟。你不要乱摸我了。 Di sisi lain, menyadari keadaan sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, H lalu memutuskan untuk menyuruh istrinya pergi lebih dulu lewat dinding belakang rumah yang telah ia robohkan. Habis itu, dengan sengaja H menelan 5 butir sisa gelang super yang tadinya berjumlah 10 sebelum dicuri oleh 2 orang aneh. Saat ia hendak melakukan sebuah aksi heroik layaknya di film-film di TV, ternyata kemampuan dia belum sampai ke situ, ya guys ya. Setelah H dihajar habis-habisan oleh para anggota si pemimpin, ia kemudian dibawa paksa menuju ke markas, guna diinterogasi lebih lanjut. Seperginya pemimpin bejat itu, 2 orang aneh tadi lalu mencari tempat yang aman untuk melakukan tawaan khas orang jahat. Namun di waktu yang sama, Nyonya H tiba-tiba datang dan mengambil kembali sisa 5 butir dari gelang super miliknya. Tak punya pilihan lain, ia pun terpaksa menelan itu juga. 大帅，你别动了，你放手，你别动手。 Sementara itu, H telah berada di markas pemimpin bejat sekarang ini. Di sana ia terus diberi berbagai macam pertanyaan tentang di mana dia menyembunyikan gelang super itu. Di awal sebenarnya H sama sekali tak ingin memberitahu ke mereka semua. Namun setelah dibujuk sedikit saja oleh si pemimpin, ia pun mulai luluh dan mengatakan yang sejujurnya. 为了要救他，我不是为了我自己。动动脑筋。Setelah mengetahui bahwa gelang super itu disembunyikan dalam perut, si pemimpin lalu memerintahkan ke anggotanya untuk segera mengeksekusi perut H, guna mengambil secara paksa gelang super tersebut. Akan tetapi, saat mereka hendak melakukan itu, tiba-tiba perut H membesar dan merasakan sakit yang teramat sangat. Di sisi lain, istrinya juga merasakan hal yang sama. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi ke H, si pemimpin bejat beserta para anggotanya coba kepo. Tak lama, mereka melihat munculnya 5 orang anak aneh
Tapi ternyata masing-masing dari anak itu memiliki keahlian khusus pada dirinya. Menyadari akan hal tersebut, si pemimpin pun memutuskan untuk memanfaatkan anak-anak itu sebagai senjata ketika menjalani perang nanti. Berpindah scene, yang dimana Nyonya Ha tadi juga merasakan sakit yang sama. Dan benar saja, karena tak lama kemudian, ia juga melahirkan 5 orang anak aneh yang memiliki kemampuan tak biasa. Namun di situ Nyonya Ha sangat takut ketika baru bertemu pertama kali dengan mereka semua. Menyadari akan hal itu, si kakak tertua lalu coba memberi penjelasan ke dia, agar Nyonya Ha bisa yakin bahwa mereka semua ini adalah anaknya. Besok paginya, si pemimpin bejat sedang asik melatih 5 orang anak ajaib yang dilahirkan Ha kala itu, agar bisa patuh dan taat padanya. Akan tetapi, cara melatih dia sangatlah tak biasa, karena mereka dilatih layaknya seekor anjing peliharaan. Bahkan masing-masing dari mereka sampai diberi kalung di leher, dan di tempat tinggal yang sama dengan anjing punya juga. Lihatlah betapa bejatnya si pemimpin ini ya guys ya. 哎呦，关不住，不如当狗这么训练他们。把这些狗拖出去杀了出来吃，这样大赛就不。 Berhasil keluar dari kurungan bawah tanah, malamnya Ha lalu mencoba segala cara untuk bisa kabur keluar gedung bersama dengan para anak-anaknya. Melihat mereka semua dijadikan sebagaimana anjing peliharaan, membuat ia semakin kesal. Tak lama Ha berbicara dengan mereka, si pemimpin beserta anggotanya mendapati dia, kemudian menegur dan memberi pelajaran melalui pukulan telak dari anak-anaknya sendiri. 等一下，要打就打我！过来，过来，过来，过来，过来！哎，我保护你们！有力打！ Beberapa hari selanjutnya, Nyonya Ha beserta kelima anak dia sedang asik berjalan-jalan di tengah kota, bukan cuma untuk menghibur diri, tapi akan berfokus juga dalam mencari sang ayah, yaitu Ha. Namun saat mereka sedang sibuk untuk itu, tanpa disadari ternyata mereka terpisah akibat sesuatu hal. Lihatlah betapa paniknya semua ketika itu, seperti seekor anak bebek yang kehilangan induk tersayang. 哎，妈妈不要生气，帮您捶背。您 这是 Saat anak-anak berhasil menemukan ibunya, di waktu yang sama, si pemimpin beserta para anak ajaib itu lewat dengan menaiki sebuah kendaraan mewah. Yang dimana akibat hal tersebut, Nyonya Ha dibuat semakin sulit untuk berkumpul kembali dengan anaknya. Di waktu yang tak lama, tiba-tiba ada orang asing menyerang. Beruntung bagi si pemimpin, karena dia memiliki anak ajaib yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tanpa sadar dan diduga-duga, ke-10 anak ajaib yang terlahir dari gelang super milik Ha bertemu di suatu tempat. Dikarenakan perselisihan yang berlebih, di situ mereka pun dengan terpaksa sepakat untuk melakukan beberapa duel, guna mencari tahu siapa keluarga yang paling hebat. Lihat betapa serunya duel antara mereka ini, hingga membuat warga sekitar menjadi kepo dengan aktivitas tersebut. 看你敢不敢！ 不要以为脚长就了不。
Beberapa hari kemudian, kini Nyonya Ha beserta anaknya akan beraksi menyelamatkan Ha, yang sekarang ini dikurung dalam penjara khusus bawah tanah milik pemimpin bejat. Sebenarnya di awal, aksi-aksi mereka terlihat sangat meyakinkan. Namun akibat terjadi sedikit kecerobohan, mereka pun tertangkap oleh para penjaga di sana, lalu digiring ke dalam penjara bawah tanah juga. 辣。不必，谢了。 怎么样？ Sebenarnya dimasukkan dalam penjara merupakan keuntungan bagi mereka, karena di waktu bersamaan, mereka bertemu dengan Ha di situ. Saat baru ketemu, ia sama sekali tak tahu bahwa itu adalah anaknya juga. Tapi singkat cerita, mereka semua pun saling mengenal setelah berbincang banyak. Habis itu menjalin kerjasama agar bisa keluar dari penjara. 你的声音听起来好像不……是啊，外面还有2个呢。大头虾，我就是大头虾。嘿， Kini kita tiba di akhir cerita dari film jadul ini, yang dimana keluarga Ha telah saling mengenal dan berkumpul. Melihat itu, tentu saja si pemimpin bejat tak akan tinggal diam. Ia lalu memerintahkan kepada anggotanya untuk membunuh mereka semua. Walaupun di awal sempat begitu kesulitan, akibat terkurung dalam guci gede berlapis baja, namun dengan semangat pantang menyerah, mereka pun berhasil keluar dan mengalahkan si pemimpin. Akan tetapi, saat mereka semua sangat yakin bahwa kemenangan telah di tangan, ternyata si pemimpin masih bisa bangkit, bahkan menyerang Ha, hingga dia sekarat parah. Melihat kejadian tersebut, membuat anaknya menjadi murka. Ia lalu menghabisi si pemimpin sampai ke akar-akar. Akibat tertusuk benda tajam tadi, membuat Ha tak bernafas lagi, alias tewas. Tak ingin berdiam diri, para anak ajaib pun memutuskan untuk mengorbankan diri mereka demi menghidupkan kembali sang ayah. 大头虾，妈妈，现在只有我们10兄弟。骂着我，像是妈妈。哎呀，该不会大帅连你都给杀了？ 不是啦。 Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film jadul yang berjudul Ten Brothers. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.